Oke, balik lagi sama saya Basmalah. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari cloud computing, yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Jadi IaaS itu adalah sebuah layanan infrastruktur komputasi awan ya, atau cloud computing seperti yang tadi saya singgung di awal. Atau IaaS adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara real time, dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, IaaS juga membantu perusahaan untuk membangun dan mengelola data mereka. Infrastruktur cloud IaaS menawarkan tingkat kontrol dan kekuatan terbesar atas perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan dan administrator. IaaS juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pengoperasian sistem untuk menghindari pemadaman di bagian-bagian penting operasional perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari IaaS. Contoh dari IaaS yang pertama yaitu Amazon Web Service atau AWS. Nah, AWS sendiri ini diawasi oleh Amazon dan digunakan untuk komputasi awan on demand atau secara berlangganan untuk membantu perusahaan menyimpan data dan mengirimkan konten. Selanjutnya ada Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah produk IaaS yang memungkinkan kita untuk dapat membuat, menguji, dan mengelola aplikasi melalui jaringan pusat data dari Microsoft. Nah, manfaat IaaS. Manfaat IaaS yang pertama yaitu IaaS itu mudah dan cepat tersedia dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat dipesan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, IaaS tidak memerlukan untuk membeli perangkat IT yang biasanya menguras biaya modal cukup besar dan memakan waktu untuk instalasi serta konfigurasi. Selanjutnya, pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh penyedia IaaS sendiri, sehingga dapat menghemat biaya profesional IT yang tergolong semakin mahal. Selanjutnya, dengan layanan infrastruktur IaaS, kita dapat memperbesar dan mengurangi kapasitas server atau storage lebih cepat. Selanjutnya, IaaS dapat digunakan sebagai infrastruktur cadangan atau infrastruktur tambahan di samping dari infrastruktur yang sudah ada. Nah, yang terakhir itu IaaS dapat menghemat investasi awal bagi perusahaan startup ataupun bagi para developer aplikasi sebelum aplikasi tersebut dapat dioperasikan secara normal, atau juga dapat memperkecil biaya dan juga dapat memperkecil biaya praoperasional. Nah, selanjutnya ada karakteristik IaaS. Yang pertama, IaaS dapat diakses oleh banyak pengguna. Selanjutnya, IaaS dapat menghemat biaya. Nah, biaya dari IaaS ini bervariasi tergantung penggunaan perusahaan. Selanjutnya, layanan dari IaaS sangat scalable. Selanjutnya, IaaS dapat diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware. Nah, jadi perusahaan tetap mempunyai kendali penuh atas infrastrukturnya. Dan terakhir, IaaS bersifat fleksibel. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan IaaS. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Kelebihan pertama dari IaaS yaitu yang pertama mengurangi biaya modal. Jadi bagi startup ataupun perusahaan yang baru berdiri, biasanya modal selalu menjadi hal yang amat sangat diperhitungkan.
Nah, IaaS adalah pilihan yang menarik karena dapat menghemat biaya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli komputer atau peralatan server yang baru. Kelebihan yang kedua yaitu cepat menyesuaikan kondisi. Jadi IaaS memungkinkan perusahaan kita untuk meningkatkan sumber daya secara cepat dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, jika ada lonjakan permintaan pada aplikasi kita, IaaS dapat memaksimalkan sumber daya secara cepat. Jika permintaan menurun, maka sumber daya juga akan ikut menurun untuk menghemat biaya. Nah, selanjutnya infrastruktur lebih stabil dan bisa diandalkan. Kelebihan IaaS ini adalah dari segi infrastruktur sendiri ya. Jadi kita tidak perlu melakukan maintenance, upgrade software dan hardware atau menyelesaikan masalah peralatan. Jadi penyedia layanan IaaS sendiri yang akan memastikan bahwa infrastruktur kita dapat diandalkan dan memenuhi service level agreement. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan dari IaaS. Kekurangan IaaS yang pertama yaitu membutuhkan pelatihan internal. Model cloud computing IaaS memungkinkan sebuah perusahaan untuk dapat mengelola sistem operasi, keamanan, aplikasi, dan database-nya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan internal untuk memastikan perusahaan dapat mengelola infrastruktur secara efektif. Selain itu juga dari segi keamanan ya, meskipun infrastruktur IaaS dikelola oleh perusahaan sendiri, IaaS tetap saja rentan terhadap masalah keamanan. Jadi ancaman keamanan IaaS ini dapat bersumber dari host atau virtual machine yang lain. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu sistem lama yang beroperasi di cloud. Kita tetap dapat bisa mengoperasikan sistem lama di cloud, namun infrastrukturnya bisa saja tidak mendukung kontrol khusus untuk mengamankan aplikasi lama. Jadi kita harus perlu mengupgrade aplikasi tersebut sebelum memasukkannya ke dalam cloud. Ya, jadi itu saja pembahasan singkat saya mengenai IaaS atau Infrastructure as a Service. Terima kasih sudah menonton video saya yang ini. Kita bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.